Ini adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxis Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional keempat pada tanggal 12 November 1622, menentang tesis yang didraft oleh Lenin dan diadopsi pada Kongres kedua yang telah menekankan perlunya sebuah perjuangan melawan pan-Islamisme. Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif. Diketahui Tan Malaka, 1897-1949, dipilih sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921, tetapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda oleh pihak otoritas koloni. Setelah proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dia menjadi Ketua Partai Murba, Partai Proletar, yang dibentuk pada tahun 1948 untuk mengorganisir kelas pekerja oposisi terhadap pemerintahan Soekarno. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi. Kamerad, setelah mendengar pidato-pidato Jenderal Zinoviev, Jenderal Radek, dan kamerat-kamerat Eropa lainnya, serta berkenaan dengan pentingnya untuk kita di timur juga, masalah Front Persatuan, saya pikir saya harus angkat bicara atas nama Partai Komunis Jawa untuk jutaan rakyat tertindas di timur. Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua jenderal tersebut. Mungkin Jenderal Zinoviev tidak memikirkan mengenai sebuah front persatuan di Jawa. Mungkin front persatuan kita adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front persatuan dengan kubu nasionalisme revolusioner. Karena, seperti yang harus kita akui, pembentukan sebuah front bersatu juga perlu di negara kita. Front persatuan kita tidak bisa dibentuk dengan kaum sosial demokrat, tetapi harus dengan kaum nasionalis revolusioner. Namun taktik yang digunakan oleh kaum nasionalis seringkali berbeda dengan taktik kita. Sebagai contoh, taktik pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum muslim, pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boikot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung pan-Islamisme? Ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat? Metode boikot, harus saya akui, bukanlah sebuah metode komunis. Tapi hal itu adalah salah satu senjata paling tajam yang tersedia pada situasi penaklukan politik militer di timur. Dalam 2 tahun terakhir, kita telah menyaksikan keberhasilan aksi boikot rakyat Mesir 1919 melawan imperialisme Inggris dan lagi boikot besar oleh Cina di akhir tahun 1919 dan awal tahun 1920. Gerakan boikot terbaru terjadi di India, Inggris. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, bentuk-bentuk pemboikotan lain akan digunakan di timur. Kita tahu bahwa ini bukan metode kita. Ini adalah sebuah metode borjuis kecil, satu metode kepunyaan kaum borjuis nasionalis. Lebih jauh, kita bisa mengatakan bahwa pemboikotan berarti dukungan terhadap kapitalisme domestik. Tetapi kita juga telah menyaksikan bahwa setelah gerakan boikot di India, kini ada 1.800 pemimpin yang dipenjara. Bahwa pemboikotan telah membangkitkan sebuah atmosfer yang sangat revolusioner dan gerakan boikot ini telah memaksa pemerintahan Inggris untuk meminta bantuan militer kepada Jepang untuk menjaga-jaga kalau gerakan ini akan menjadi sebuah pemberontakan bersenjata. Kita juga tahu bahwa para pemimpin Mahamdans di India, D.R. Khrushchev, Hasrat Mahoni, dan Ali bersaudara. Pada kenyataannya adalah kaum nasionalis. Kita tidak melihat sebuah pemberontakan ketika Gandhi dipenjara. Tapi rakyat di India sangat paham, seperti halnya setiap kaum revolusioner di sana, bahwa sebuah pemberontakan lokal hanya akan berakhir dalam kekalahan. Karena kita tidak punya senjata atau militer lainnya di sana. Oleh karena itu, masalah gerakan boikot akan sekarang atau di hari depan menjadi sebuah masalah yang mendesak bagi kita kaum komunis. Baik di India maupun Jawa, kita sadar bahwa banyak kaum komunis
yang cenderung ingin memproklamirkan sebuah gerakan boikot di Jawa, mungkin karena ide-ide komunis yang berasal dari Rusia telah lama dilupakan, atau mungkin ada semacam pelepasan mood komunis yang besar di India yang bisa menentang semua gerakan. Bagaimanapun juga kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita akan mendukung taktik ini, ya atau tidak? Dan seberapa jauh kita akan mendukung? Pan-Islamisme adalah sebuah sejarah yang panjang. Pertama, saya akan berbicara tentang pengalaman kita di Hindia Belanda, di mana kita telah bekerja sama dengan kaum Islamis. Di Jawa kita memiliki sebuah organisasi yang sangat besar, dengan banyak petani yang sangat miskin, yaitu Sarekat Islam. Antara tahun 1912 dan 1916, organisasi ini memiliki 1 juta anggota. Mungkin sebanyak 3 atau 4 juta. Itu adalah sebuah gerakan populer yang sangat besar, yang timbul secara spontan dan sangat revolusioner. Hingga tahun 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita terdiri dari 13.000 anggota masuk ke pergerakan populer ini dan melakukan propaganda di dalamnya. Pada tahun 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam juga melakukan agitasi pedesaan mengenai kontrol pabrik-pabrik dan slogan, semua kekuasaan untuk kaum tani miskin, semua kekuasaan untuk kaum proletar. Dengan demikian, Sarekat Islam melakukan propaganda yang sama seperti Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda. Namun, pada tahun 1921 sebuah perpecahan timbul karena kritik yang ceroboh terhadap kepemimpinan Sarekat Islam. Pemerintah melalui agen-agennya di Sarekat Islam mengeksploitasi perpecahan ini dan juga mengeksploitasi keputusan Kongres Komunis Internasional kedua. Perjuangan melawan pan-Islamisme. Apa kata mereka kepada para petani jelata? Mereka bilang, lihatlah, komunis tidak hanya menginginkan perpecahan, mereka ingin menghancurkan agamamu. Itu terlalu berlebihan bagi seorang petani muslim. Sang petani berpikir, aku telah kehilangan segalanya di dunia ini. Haruskah aku kehilangan surgaku juga? Tidak akan. Ini adalah cara seorang muslim jelata berpikir. Para propagandis dari agen-agen pemerintah telah berhasil mengeksploitasi ini dengan sangat baik. Jadi kita pecah. Saya datang dari Hindia Belanda dan menempuh perjalanan selama 40 hari. Para anggota Sarekat Islam percaya pada propaganda kita dan tetap bersama kita di perut mereka untuk menggunakan sebuah ekspresi yang populer. Tetapi di hati mereka, mereka masih bersama Sarekat Islam dengan surga mereka. Karena surga adalah sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada mereka. Karena itulah, mereka memboikot pertemuan-pertemuan kita, dan kita tidak bisa melanjutkan propaganda kita lagi. Sejak awal tahun lalu, kita telah bekerja untuk membangun kembali hubungan kita dengan Sarekat Islam. Pada kongres kami bulan Desember tahun lalu, kita mengatakan bahwa Muslim di Kaukasus dan negara-negara lain yang bekerja sama dengan Uni Soviet dan berjuang melawan kapitalisme internasional, memahami agama mereka dengan lebih baik. Kami juga mengatakan bahwa jika mereka ingin membuat sebuah propaganda mengenai agama mereka, mereka bisa melakukan ini meskipun mereka tidak boleh melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan. Tetapi di masjid-masjid, kami telah ditanya di pertemuan-pertemuan publik, apakah Anda Muslim? Ya atau tidak? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Ya atau tidak? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, saya katakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan, saya adalah seorang Muslim. Tapi ketika saya berdiri di depan banyak orang, saya bukan seorang Muslim. Karena Tuhan mengatakan bahwa banyak iblis di antara banyak manusia. Jadi kami telah mengantarkan sebuah kekalahan pada para pemimpin mereka dengan Quran di tangan kita. Dan di kongres kami tahun lalu, kami telah memaksa para pemimpin mereka melalui anggota mereka sendiri untuk bekerja sama dengan kami.
Ketika sebuah pemogokan umum terjadi pada bulan Maret tahun lalu, para pekerja Muslim membutuhkan kami. Karena kami memiliki pekerja kereta api di bawah kepemimpinan kami, para pemimpin Sarekat Islam berkata, Anda ingin bekerja sama dengan kami. Hati Anda harus menolong kami juga. Tentu saja kami mendatangi mereka dan berkata, Ya, Tuhan Anda Maha Kuasa. Tapi dia telah mengatakan bahwa di dunia ini pekerja kereta api adalah lebih berkuasa. Pekerja kereta api adalah komite eksekutif Tuhan di dunia ini. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kita. Jika kita pecah lagi dengan mereka, kita bisa yakin bahwa para agen pemerintah akan berada di sana lagi dengan argumen pan-Islamisme mereka. Jadi masalah pan-Islamisme adalah sebuah masalah yang sangat mendadak. Tapi sekarang pertama-tama kita harus paham benar apa arti sesungguhnya dari kata pan-Islamisme. Dulu, ini mempunyai sebuah makna historis. Dan berarti bahwa Islam harus menaklukkan seluruh dunia, pedang di tangan, dan ini harus dilakukan di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Dan sang khalifah haruslah keturunan Arab. 400 tahun setelah meninggalnya Muhammad, kaum Muslim terpisah menjadi 3 negara besar. Dan oleh karena itu, perang suci ini telah kehilangan arti pentingnya bagi semua dunia Islam. Hilang. Artinya bahwa atas nama Tuhan, khalifah dan agama Islam harus menaklukkan dunia. Karena khalifah Spanyol mengatakan, Aku adalah benar-benar khalifah sesungguhnya. Aku harus membawa panji Islam, dan khalifah Mesir mengatakan hal yang sama. Serta khalifah Baghdad berkata, Aku adalah khalifah yang sebenarnya karena aku berasal dari suku Arab Quraisy. Jadi pan-Islamisme tidak lagi memiliki arti sebenarnya. Tapi kini, dalam prakteknya, memiliki sebuah arti yang benar-benar berbeda. Di saat ini, pan-Islamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional. Karena bagi kaum Muslim Islam adalah segalanya. Ajak hanya agama, tetapi juga negara, ekonomi, makanan, dan segalanya. Dengan demikian, pan-Islamisme saat ini berarti persaudaraan antar sesama Muslim. Dan perjuangan kemerdekaan bukan hanya untuk Arab, tetapi juga India, Jawa, dan semua Muslim yang tertindas. Persaudaraan ini berarti perjuangan kemerdekaan praktis. Bukan hanya melawan kapitalisme Belanda, tapi juga kapitalisme Inggris, Prancis, dan Itali. Oleh karena itu, melawan kapitalisme secara keseluruhan. Itulah arti pan-Islamisme saat ini di Indonesia, di antara rakyat kolonial yang tertindas. Menurut propaganda rahasia mereka, perjuangan melawan semua kekuasaan imperialis di dunia, ini adalah sebuah tugas yang baru untuk kita. Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan. 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaan imperialis. Karena itu saya tanya sekali lagi, haruskah kita mendukung pan-Islamisme? Dalam pengertian ini, saya akhiri pidato saya.